Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana Pratama dari kelas 12-8. Saya Ilsa Maulana dari kelas 12-8. Di sini saya selaku siswa SMA 10 Garut akan menjelaskan Tentang sebuah suku yang berasal dari NTT, yaitu suku Boti. Kabupaten Timur Tengah Selatan yang terletak di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur banyak menyimpan kerajaan suku budaya. Di kabupaten yang berpenduduk sekitar 400.000 jiwa ini, dahulu terdapat beberapa kerajaan kecil. Salah satu yang masih tersisa kini adalah Kerajaan Boti yang mendiami kawasan pegunungan di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Suku Boti merupakan keturunan dari suku asli Pulau Timur atau Timetu. Wilayah Kerajaan Boti terletak sekitar 40 km dari kota Kabupaten Timur Tengah Selatan. Secara administratif, kini menjadi Desa Boti Kecamatan Kie. Karena letaknya yang sulit dicapai di tengah pegunungan, Desa Boti tertutup dari peradaban zaman. Berjalannya perputaran roda waktu seakan tidak menyentuh Kerajaan Boti. Warga Boti hingga kini masih hidup dengan kesejahteraan serta memegang teguh pada tradisi leluhur mereka. Kehidupan warga Boti hingga kini masih bergantung pada kerasnya alam timur. Saat ini suku Boti dipimpin oleh seorang raja yang bernama Usit Nama Benuh yang menggantikan ayahnya, yaitu Usit Noni Benuh yang wafat pada 2005 silam. Dan bagi kamu yang penasaran dengan kehidupan suku Boti, berikut ini merupakan 6 fakta unik kehidupan suku Boti yang masih bertahan dan menolak modernisasi. Pertama, penganut animisme. Suku Boti dikenal sebagai penganut kepercayaan animisme. Mereka tidak memeluk satu agama yang diakui negara, melainkan meyakini kepercayaan mereka yang disebut halaika. Mereka percaya pada dua penguasa alam, yaitu Wispa dan Wisneno. Wispa sebagai mama atau ibu yang mengatur, menguasai, dan menjaga kehidupan alam semesta, beserta isinya termasuk manusia. Sedangkan Wisneno sebagai papa atau bapak yang merupakan penguasa alam baka yang akan menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatan di dunia. Menurut falsafah hidup orang Boti, di Pulau Timur manusia akan selamat dan sejahtera bila merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam kehidupan mereka, segala sesuatu bisa didapatkan dari alam, seperti halnya keperluan sandan yang dibuat dari benang kapas dan mewarnai yang mereka dapatkan dari tumbuhan di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, sebagian penduduk suku Boti tidak mengenyam sekolah formal dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Untuk terus menjaga adat dan kepercayaan, suku Boti hanya memperkenankan sebagian anak-anak untuk bisa sekolah. Dalam satu keluarga, anak-anak dibagi dua kelompok yang diizinkan untuk sekolah dan kelompok yang tidak diizinkan sekolah. Hal tersebut sebagai upaya untuk melestarikan adat istiadat dan kepercayaan halaika. Sehingga tidak heran jika sebagian penduduk suku Boti tidak bisa berbahasa Indonesia, termasuk Raja Boti. Mereka menggunakan bahasa daerah mereka yang disebut bahasa Gawai untuk berkomunikasi sehari-hari. Namun demikian, bahasa bukan halangan bagi warga Boti untuk menyambut tamu-tamu mereka yang datang ke desa mereka. Keramahan dan hangat senyum mereka sudah lebih dari cukup sebagai media komunikasi. Ketiga, dalam seminggu di suku Boti ada 9 hari. Keunikan lain dari suku Boti ini adalah mereka memiliki kalender sendiri terdiri dari 9
ke-9 hari. Masing-masing nama hari menyimpan filosofi tersendiri. Ke-9 hari tersebut ialah Neo Ai, hari api, Neo Oe, hari air, Neo Besi, hari besi, Neo Ui Pama Ui, Neo, hari dewa bumi dan dewa langit, Neo Suli, hari perselisihan, Neo Masika, hari berbuatan, Neo Naik, hari besar, Neo Liana, hari anak-anak, Neo Tokos, hari istirahat. Lalu yang keempat, suku Boti memiliki kemampuan yang luar biasa. Salah satu hasil seni yang paling tersohor di desa Boti adalah kain tenunnya yang berwarna dan motifnya yang cantik. Kabarnya, kain tenun Boti ini dijadikan mas kawin di Papua Barat. Proses menenun kain bisa memakan waktu berbulan-bulan karena dilakukan dengan alat tradisional. Harga kainnya tersendiri bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pria dan wanita yang sudah remaja hingga tua harus menggunakan kain tenun yang mereka buat sendiri. Warga tidak boleh menggunakan celana, rok atau daster. Selain kain tenun, suku Boti juga terkenal dengan seni pahat, kiasan, dan alat musik tradisional. Yang kelima, pria Boti yang sudah menikah dilarang memotong rambutnya. Lelaki Boti yang sudah menikah juga dilarang memotong rambutnya, sehingga bila rambut mereka semakin panjang, mereka akan menggulungnya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.